Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih melanjutkan ya rumah dengan atap perisai tunggal ya. Nah, sekarang kita akan melakukan extrude ya terhadap kotak ini ya dengan garis nok ini ya seperti itu. Jadi kotak dan garis nok ini sudah kita copy ya. Kita copy dari kotak ini ya. Ini terbuat dari rektang ya. Ingat, kotak ini terbuat dari rektang ya, tab draw rektang ini dia ya, seperti itu. Nah, dengan garis nok ini kita copy ya kotak ini, kotak ujung apa namanya batas atap ya. Dengan nok ini kita copy ke sini ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Seperti itu. Menggunakan icon copy pada tab modify seperti itu. Sudah kita lakukan di video 1 ya. Kemudian kita akan melakukan extrude terhadap kotak ini ya. Menggunakan modeling extrude ini dia ya. Modeling extrude yang ini. Dengan ukuran berapa? Ukurannya ada di sini sudah. Nah, ini dia ukurannya ya. Nah, ukurannya itu adalah dari garis displang atas yang warna merah ke kuncup ya daripada garis di bawah rank. Anda perhatikan ini adalah genteng ya, ini genteng dan di bawahnya itu ada rank kan, kotak-kotak rank. Di bawah kotak rank ada garis miring seperti itu ya, kanan dan kiri. Nah, garis miring kanan dan kiri ini ada kuncupnya nih kan, di atas. Nah, coba saya kembali ke view, perhatikan pada view. Saya kembali ke view top ya. Nah, perhatikan. Saya kembali ke view top seperti itu. Nah, jadi ini ukuran ya. Ya, perhatikan saya hapus ya. Nah, jadi dari ujung dari garis displang atas ke kuncup ya, pertemuan kedua garis miring kanan dan kiri ini ya. Kuncupnya harus bertemu seperti itu, perhatikan ya. Oke. Anda klik dimension, klik linear seperti ini ya. Nah, kemudian klik kuncupnya itu yang di atas dari kedua garis miring itu ya. Nah, seperti itu. Lalu klik di displang atas, tarik seperti ini dan Anda klik ya, seperti itu. 216,21 ya ukurannya. Oke, berarti kotak ini ya akan kita extrude dengan ukuran 216,21 ya, seperti itu. Perhatikan pada view, kita kembali ke view SE isometrik ya. View kita kembali ke view SE isometrik. Kemudian perhatikan sumbu XYZ ya, sumbu XYZ kita kembalikan atau kita tetap berada pada sumbu normal ya, yaitu world ya, globe bola dunia. Kemudian perhatikan pada visual style kita berada pada 2D wireframe. Oke teman-teman, kotak ini akan kita extrude dengan ukuran 216,21 ya. Koma itu kalau dalam AutoCAD pakai titik ya. Menggunakan modeling extrude ini dia. Ya, seperti itu. Dan perhatikan. Nah, extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, yaitu kotak keliling atau batas kotak daripada atap itu ya, kotak keliling itu ya, kotak itu ya. Oke, kemudian enter satu kali. Karena satu objek, setelah enter tarik ke atas. Kemudian masukkan nilai tingginya tadi berapa? 216.21 ya. 216.21. Lalu enter satu kali ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita berada pada gambar kerja kita ya. Perhatikan pada tab modeling ini saya klik extrude ya. Pada tab modeling saya klik extrude. Seperti itu. Kemudian saya klik garis ini. Ya, garis keliling ini saya klik. Enter satu kali. Nah, ini dia ya. Masukkan nilai 216.21. Enter satu kali. Nah, seperti itu ya. Itu dia hasilnya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, ini dia. Apa namanya garis ini? Perhatikan garis. Nah, perhatikan visual style kalau saya klik bola biru seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian garis nok ini kita move ke atas dengan nilai yang sama dengan nilai extrude ini, yaitu 216,21 ya. Nah, nilainya sama dengan ini. 216,21 ya. Seperti itu.
Menggunakan extrude menggunakan move ya pada tab modify move tegak lurus dengan ukuran ya seperti itu. Nah, ini dia ya. Nah, move dengan jarak ataupun ukuran. Klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas. Masukkan nilainya 216,21 ya. Lalu enter satu kali. Pastikan ortonya aktif loh ya. Ortonya wajib menyala. Perhatikan orto wajib menyala ya. Orto wajib menyala untuk move tegak lurus. Kemudian klik atau blok ya garis knock ini ya. Oke, klik atau blok seperti itu. Kemudian klik modify di atas. Nah, ya modify. Oke, klik modify. Lalu klik move. Mana move? Ini dia ya, move. Modify move. Nah, itu dia ya. Kemudian klik di ruang kosong ini. Klik di ruang kosong. Tarik ke atas seperti ini. Nah, ya. Tarik ke atas seperti ini. Masukkan nilai 216.21 ya. Lalu enter satu kali. Nah, jadi dia naik ke atas seperti itu. Ya. Perhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya. Nah, jadi dia pas di atas ya, di atas permukaan kotak ini. Seperti itu ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Saya ulangi semuanya teman-teman ya, perhatikan. Saya ulangi, saya klik undo di atas karena ini penting ya. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan ini kotaknya ya kembali ya. Jadi kotak ini didapat dari kotak rektang kotak keliling atap ini ya. Dan knocknya dapat dari titik knock ini, garis knock yang ini ya. Oke. Nah, ini dia knocknya ya, yang kita cuma ngambil knocknya aja ya. Nah, ini kotak ini kita extrude dengan nilai kemiringan tadi ya, yang sudah kita tentukan, yang sudah kita ukur ya. Nah, itu 216,21 ya. Oke. Saya ulangi, menggunakan modeling extrude. Ini dia ya. Oke. Nah, ini diulangi karena penting ya teman-teman ya. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, lalu enter satu kali. Karena hanya satu objek, tarik ke atas, langsung masukkan nilai 216,21 dan enter satu kali. Koma itu titik ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, pada tab modeling saya klik icon extrude. Ya, pada tab modeling saya klik icon extrude. Kemudian saya sentuh dan saya klik kotak ini, enter satu kali. Tarik ke atas, masukkan nilai 216.21 ya. Lalu enter satu kali. Selesai. Nah, kemudian kotak ini, garis ini akan kita move ke atas ya dengan menggunakan ukuran dan ataupun jarak ya, seperti itu. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify, klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move ke atas, masukkan nilai ukuran yang sama ya, dengan ukuran extrude pada kotak, yaitu 216,21. Lalu enter satu kali. Pastikan ortonya hidup ya, orto wajib hidup untuk garis tegak lurus. Oke, nyalakan dulu ortonya untuk garis tegak lurus ya, ini wajib. Kemudian klik atau blok garis knock itu, kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik move. Seperti ini ya. Nah, kemudian klik di ruang kosong ini, tarik ke atas, masukkan nilai 216.21, enter satu kali. Selesai. Itu dia caranya ya. Visual style kalau saya klik bola biru seperti itu hasilnya. Ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ya. Selanjutnya kita akan melakukan namanya slice. Ya, perhatikan pada kotak ini, Anda perhatikan ya. Perhatikan visual style saya klik bola biru ya. Sisi depan dan sisi belakang disebut sisi pendek. Sisi depan dan sisi belakang disebut sisi pendek. Sisi kanan dan sisi kiri disebut sisi panjang ya, karena memang panjang ya. Nah, dia dari sini ke sini. Panjang kan? Nah, sisi samping itu dari sini ke sini panjang. Sedangkan sisi depan ataupun belakang itu dari sini ke sini. Dia lebih pendek ukurannya. Ya, seperti itu. Paham?
Oke, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, kita akan melakukan namanya slice ya. Slice itu pemotongan. Anda perhatikan modify ini ya, klik modify 3D operation ya, 3D operation slice. Ini dia ya, slice. Oke. Nah, perhatikan. Kita akan melakukan slice 3 sumbu namanya. Nah, Anda perhatikan teman-teman ya. Slice memotong objek berdasarkan arah sumbu, yaitu menggunakan slice 3 sumbu ya pada sisi pendek. Nah, kita jadi ada slice pada sisi pendek ya, ada slice pada sisi yang panjang. Ya, saya sudah sebutkan sisi depan dan sisi belakang disebut sisi pendek karena memang lebih pendek ya. Sedangkan sisi kanan dan kiri itu lebih panjang ya daripada kotak tadi ya, yang kotak atap tadi itu yang sudah kita extrude. Kita akan melakukan slice pertama untuk sisi pendek ya. Klik icon slice, yaitu pada modify 3D operation slice ya, atau SL enter pada keyboard sama saja ya. Kemudian klik objek 3 dimensi yang akan di slice, yaitu kotak tadi itu yang sudah kita extrude ya. Kemudian enter 2 kali. Ingat, enter 2 kali. Kemudian klik pada poin 1, pojok bawah depan ya. Kemudian klik pada poin 2, pojok atas terdekat daripada knock ya. Daripada knock. Nah, klik pada poin ketiga, pojok bawah belakang ya. Lalu enter 1 kali. Bukan belakang ya, tapi samping ya, seperti itu. Ini saya ulangi, perhatikan. Kanan lah contohnya ya. Ini kanan dan ini kiri ya, seperti itu. Ini kiri. Oke, seperti itu ya. Perhatikan ya. Klik icon slice, perhatikan. Langkah pertama, klik modify ya, klik modify, kemudian 3D operation slice. Klik slice, langkah pertama ya. Nah, sudah. Perhatikan. Setelah klik icon slice, klik objek yang akan di slice. Oke. Klik objek yang akan di slice, yaitu kotak ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya, enter 2 kali. Setelah klik objek, enter 2 kali. Nah, objeknya sudah saya klik ya. Lalu enternya 2 kali. 1, 2. Selesai. Ya. Setelah enter 2 kali, klik pada poin 1 ya, yaitu pojok bawah sebelah kanan depan ya. Nah, jadi pojok sebelah kanan tuh bawah itu yang ini nih ya. Klik poin 1 di sini. Perhatikan ya, di pojok bawah kanan depan ini ya. 1. Seperti itu ya. Oke, kemudian poin 1 sudah. Klik poin 2, yaitu poin atas terdekat knock. Nah, poin atas terdekat knock itu yang ini. Nah, ini dia ya. Perhatikan ini dia. Ya. Nah, itu dia ya. Perhatikan garis knock terdekat dengan sisi depan itu yang ini. Ya, klik di situ lambang endpoint. Poin kedua sudah saya klik ya. Kemudian poin ketiga pojok bawah sebelah kiri depan ya. Setelah itu enter 1 kali. Nah, setelah poin ketiga diklik, enter 1 kali. Oke. Nah, kemudian kita klik poin ketiga yang ini ya. Nah, seperti itu. Lalu enter 1 kali. Selesai. Setelah poin ketiga selesai ya. Enter 1 kali, selesai. Nah, perhatikan garis ini hasil slice-nya ya, miring seperti ini. Nah, ini garis miringnya ini diklik ya, garis Anda klik, perhatikan garis yang itu ya. Klik lalu tekan delete pada keyboard. Anda hapus. Ya, biarkan seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke sisi terpendek bagian belakang ya, perhatikan. Nah, klik icon slice pada 3D operation ya, modify 3D operation slice atau SL enter ya pada keyboard sama saja. Oke, perhatikan. Langkah pertama, klik modify di atas atau Anda klik SL enter pada keyboard sama saja ya. Atau Anda klik modify 3D operation slice. Ini dia slice. Anda klik slice. Nah,
Setelah itu, setelah klik icon slice, klik objek yang akan di slice ya, yaitu kotak ini diklik. Nah, perhatikan kotak ini diklik ya, seperti itu. Oke, diklik. Lalu setelah klik objek, enter 2 kali. Nah, enter 2 kali, 1, 2. Setelah klik objek, enter 2 kali, sudah. Ya, kemudian klik pada poin 1 ya, pojok bawah kanan. Nah, kemudian poin 2, yaitu poin atas terdekat knock. Nah, ujung knock terdekat dengan sisi belakang ya. Kemudian poin ketiga, pojok bawah sebelah kiri, lalu enter 1 kali. Oke. Nah, kita sudah melakukan enter 2 kali ya. Nah, kita sudah melakukan enter 2 kali. Ya, setelah enter 2 kali, klik pojok sini. Ya, 1. Kemudian pojok kedua, poin pertama, poin kedua itu garis knock ujung bagian belakang ya. Nah, ini garis knock ujung bagian belakang ini ya. Klik. Kemudian yang ketiga itu yang pojok bawah sebelah kiri. Ya, itu dia. Nah, enter 1 kali. Selesai. Jika selesai 3 poin tadi, enter 1 kali ya. Perhatikan ini garisnya, hasilnya ya. Hasilnya itu yang ini. Kita klik hasilnya, lalu tekan delete pada keyboard ya, dihapus. Jadi dia modelnya seperti ini sekarang teman-teman ya. Oke ya. Itu tadi sisi terpendek ya, depan dan belakang. Sekarang sisi panjang nih, sisi panjang kanan dan kiri. Oke teman-teman, perhatikan ya, visual style saya klik bola biru seperti ini sementara ya hasilnya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ini sisi panjang sebelah kanan dan sisi panjang sebelah kiri ya. Sisi pendek sudah, sekarang kita masuk ke sisi panjang. Nah, itu dia. Klik icon slice ya, atau SL enter pada keyboard. Kemudian klik objek 3 dimensi yang akan di slice. Kotak objek 3 dimensinya yang diklik dulu. Ya, lalu enter lagi 2 kali ya, sama, enter 2 kali. Kemudian klik pada poin 1, pojok bawah sebelah depan ya, sebelah depan. Nah, oke. Kemudian klik pada poin 2. Ya, poin 2 atas terdekat dengan poin 1. Atas terdekat, knock terdekat, ujung knock terdekat dengan poin 1. Kemudian poin ketiga ya. Poin ketiga atas terjauh, yaitu garis knock, sisi knock terjauh daripada poin 1 atau poin 2. Lalu enter 1 kali. Oke, perhatikan. Ini tidak terlalu susah ya. Klik modify di atas. 3D operation. Slice. Klik slice. Nah, lalu klik objek 3 dimensi yang akan di slice. Ini dia. Ya. Lalu enter 1 kali. Enter lagi 1 kali. Jadi enternya 2 kali. Kemudian perhatikan poin pertama itu di ujung depan sini contohnya. Ya, bagian bawah ini ya. Nah, 1. Kemudian poin kedua di mana? Poin kedua ujung knock sebelah depan ini. Ya, ujung knock, perhatikan garis knock yang merah itu. Poin 2 ujung knock sebelah depan. Poin ketiga di mana? Ujung knock belakang. Ya, ujung knock belakang. Nah, seperti itu. Lalu enter 1 kali. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia hasilnya. Ya, hasilnya ini perhatikan disentuh. Ya. Nah, disentuh seperti itu, perhatikan yang menyala itu ya. Nah, lalu klik dan tekan delete pada keyboard, dihapus. Nah, perhatikan teman-teman, garis knock itu masih ada di sini ya. Nah, perhatikan itu dia garis knocknya. Perhatikan ya, garis knocknya masih ada ya. Nah, kalau seperti ini nggak kelihatan, tapi Anda harus tahu bahwa garis knock itu ada di sini. Dia ujung depannya ada di sini, dan ujung belakangnya ada di sini ya. Ingat itu. Nah, ini kita sekarang kita sudah memotong sisi sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri ya. Oke. Slice dengan sisi paling panjang ya, sisi panjang. Klik icon slice pada modify 3D operation atau SL enter pada keyboard. Kemudian klik objek 3 dimensi yang akan di slice. Lalu enter 2 kali ya. Klik pada poin 1, yaitu pojok bawah, sebelah depan ataupun sebelah belakang ya. Kemudian klik poin 2. Yaitu poin atas terdekat dengan poin 1 ya. Kemudian poin 3 yaitu poin atas terjauh, lalu enter 1 kali. Oke ya. Perhatikan, klik modify,
3D operation, slice. Ini dia slice ya, klik slice. Nah, klik objeknya ini. Nah, ya, klik objek 3 dimensinya, enter 1 kali, enter lagi 1 kali. Jadi enternya 2 kali. Kemudian klik contohnya pojok depan bawah ini ya, pojok depan bawah, klik 1.1. Lalu poin 2, ujung nok tadi kan di sini ya, sebelah depan ya, ujung nok sebelah depan. Nah, lalu poin ketiga ujung nok belakang ya, seperti itu. Lalu enter 1 kali, selesai ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Hasilnya ini klik, lalu tekan delete pada keyboard, dihapus hasilnya. Nah, ini yang kita pertahankan ya. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, ya realistic visual style, seperti itu hasilnya ya. Perhatikan kalau saya klik orbit ya, free orbit, muncul bulatan seperti ini, saya putar ya, saya klik, saya tahan, dan saya putar seperti ini. Nah, itu dia hasilnya teman-teman ya. Oke, bisa di ini ya. Jadi sisi panjang, kanan dan kiri, sisi pendek, depan belakang ya. Ingat itu ya, seperti itu. Oke, saya tekan tombol escape untuk membatalkan orbit. Kemudian visual style saya kembali ke 2D wireframe. Kemudian perhatikan pada view, kita kembali ke view SE isometric. Nah, oke teman-teman, selanjutnya perhatikan ini kita masukkan ke layer atap ya. Jadi ada layer khusus untuk kotak ini disebut layer atap. Anda perhatikan di atas ini adalah layer ya. Yang ada lampu kotak panjang ini layer ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini belum ada layer atap, yang ada baru layer genteng. Ya, genteng 1, genteng 2, dan bumbungan ya. Kita harus membuat satu lagi layer untuk ini ya, yaitu layer atap. Anda perhatikan pada layer di atas ini, itu kan ada lampu ya. Ada lampu di samping kiri lampu tuh ada namanya layer properties manager ya, tumpukan buku itu. Anda klik itu ya, tumpukan buku itu yang di sebelah kanan lampu itu ya, yang tulisan layer properties manager itu Anda klik seperti itu. Nah, kemudian muncul kotak layar seperti ini ya, lalu Anda klik layar 0. Oke, kemudian perhatikan di atas ini ada new layer ya, di sebelah kirinya silang itu kan, ini ada yang kayak lambang matahari terbit itu, new layer itu Anda klik. Nah, maka muncul layar baru di sini, lalu namanya layer 1 ya, dalam kotak seperti itu. Anda klik kanan, klik kiri, kanan, kiri ya pada mouse ya, kliknya di dalam kotak tadi itu ya, sampai tulisannya bisa dirubah. Setelah tulisannya bisa dirubah, Anda klik di sini, tahan, dan blok sini ya. Lalu Anda tulis atap. Nah, atap perisai contohnya. Ya, atap perisai. Atap perisai seperti itu ya. Oke, perhatikan pada kotak warna ini ya, color warna ini, kotak putih ini yang sejajar dengan atap perisai ini, kita klik kotaknya, kotak putihnya. Pilih warna sembarang ya, contohnya seperti ini boleh ya, atau seperti apapun bebas ya teman-teman ya. Seperti itu juga tidak apa-apa ya, seperti ini juga tidak apa-apa, seperti itu ya. Lalu klik OK, lalu klik apply ya, kemudian klik OK lagi ya, seperti itu. Kemudian klik ini objek, perhatikan pada layar di atas, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar di sini ya, muncul daftar layar seperti ini. Di sini ada namanya atap perisai ya, seperti itu. Nah teman-teman, blok ini atap 3 dimensi ini ya, klik atau blok seperti itu. Sebelum memblok, pastikan tidak ada objek lain yang terblok ya. Tekan tombol escape dulu pada keyboard untuk memastikan tidak ada objek lain yang terblok. Baru Anda klik atau Anda blok ini saja ya, 3 dimensi daripada atap perisai ini. Lalu Anda klik pada layar ini, klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Di sini ada tulisan atap perisai, Anda klik saja. Nah, maka dia masuk ke layar atap perisai. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita akan masuk ke layar ke pekerjaan berikutnya ya, yaitu elemen kedua. Kita telah membuat ini ya, dan kita sekarang akan masuk ke list plan pada video berikutnya ya. List plan-nya seperti ini. Oke teman-teman, oke demikian ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Perhatikan, kita saat ini berada pada view SE isometric, sumbu derajatnya normal ya, UCS World yang ini ya, dan view
Visual Style kita berada pada 2D wireframe. Ingat itu ya. Jadi demikian teman-teman, klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan to save pada command line. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.